Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita mendengarkan Tuhan yang bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Tuhan menyapa kita dengan sabdanya di Injil Yohanes bab 14. Sebab Dia tahu bahwa kita ini tipe orang-orang yang gampang gelisah, gampang khawatir, gampang takut. Dan tentu ini sangat-sangat manusiawi. Tuhan tahu kita risau dengan kesehatan. Kita risau dengan saudara kita. Kita risau dengan situasi keluarga kita. Kita juga risau mungkin dengan keadaan ekonomi. Kita risau dengan banyak hal yang terjadi dalam keluarga besar. Kita juga bisa gelisah dan risau karena pekerjaan, antara deadline, tapi juga target-target dari pimpinan yang belum bisa kita penuhi padahal waktunya sudah habis. Ini semua menggelisahkan kita. Kita datang ke adorasi menghadap Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Dia sungguh hadir dan bertakhta di sana, dan kita menyampaikan unek-unek segala kegelisahan kita. Dan ini sangat baik. Dan dengarkanlah bisikan Yesus Tuhan kita yang lembut. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Terkadang secara tidak sadar, kita tidak memperlakukan Allah sebagai yang sungguh-sungguh maha tahu. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan Allah Bapa kita sangat memahami, mengerti setiap detail persoalan kita, kegelisahan kita. Demikian pula Tuhan Yesus Sang Putra yang hadir dalam Ekaristi dan hadir dalam adorasi yang sedang kita lakukan ini. Tuhan berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata percaya di dalam kitab suci berkaitan dengan istilah kata yang intinya adalah mengandalkan Tuhan. Iman, kepercayaan itu intinya mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, mestinya tumbuh di dalam hati kita dan bahkan seluruh pikiran, kehendak, perasaan, tentu saja juga perbuatan kita, bahwa kita sedang bersama Tuhan yang dapat diandalkan. Coba kita bandingkan saja yang tingkat manusiawi yang tentu sangat terbatas ini. Ketika kita misalnya sedang memeriksakan kesehatan kita pada dokter yang berkaliber, yang sangat terkenal hebatnya
banyak pasiennya karena diagnosis selalu pas dan baik, bahkan mungkin sudah profesor. Kita akan sangat mengandalkan dokter itu dan merasa aman untuk mendengarkan nasihat dan resep obat yang harus kita minum. Seperti halnya anak-anak, begitu aman tentram di dekat ibu dan bapaknya, karena anak itu juga mengandalkan orang tuanya. Situasi itu mestinya juga menyelimuti dan menjiwai seluruh diri kita. Saat adorasi semacam ini yang kita lanjutkan dalam hidup sehari-hari, bahwa Tuhan adalah Dia yang dapat diandalkan. Baru dengan orang-orang yang kita percayai saja karena dapat diandalkan, entah kemampuannya, ilmunya, ketangguhannya. Manusia yang sederhana, yang terbatas saja kita bisa percaya, apalagi Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang penuh kuasa, walaupun kuasa itu sering dihadirkan dalam kelemahan dan kerapuan seperti misteri salib, tapi sungguh berkilau dalam kebangkitan. Dalam Ekaristi Kudus, dalam Sakramen Maha Kudus, seluruh kehandalan, kehebatan Allah yang dapat diandalkan itu hadir dan ada. Tidak melalui suatu gerakan-gerakan mukjizat yang mentakjubkan secara indrawi, tapi dalam sakramen Maha Kudus yang hanya tenang, Yesus Tuhan sungguh hadir secara nyata untuk menemani kita dalam keheningan, tetapi meyakinkan. Karena banyak hal, juga kekuatan besar, tidak selalu melalui riak-riak, tapi gelombang yang dalam sering tidak terdengar atau kalah terdengar dibanding riak-riak, tapi kekuatannya jauh lebih besar gelombang tersebut. Dan itulah kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Marilah kita lanjutkan adorasi sambil terus meyakini kata-kata Tuhan yang lembut ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin.